Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok materi kombinasi, permutasi, faktorial, dan binomial Newton akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas besar 1 matematika, yang dimana anggotanya yaitu saya sendiri, Irgi Ahmad, yang kedua itu Ridwan, yang ketiga ada Ajeng, dan yang terakhir itu Abdul Aziz. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung ke materinya. Faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Jadi jika n seru maka dibaca n faktorial. Caranya yaitu n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali dan seterusnya, dikali n min 2 dikali n min 1 dikali n. Faktorial berikut ini adalah faktorial 1 sampai dengan faktorial 8. 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. 4 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24. 5 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 120. 6 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan 720. 7 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 sama dengan 5040. 8 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 dikali 8 sama dengan 40.320. Catatan, hasil dari faktorial 0 adalah 1. 0 faktorial sama dengan 1. Faktorial. Mengapa 0 faktorial sama dengan 1? Ada dua cara untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu secara matematis dan secara filosofi. Secara matematis, beberapa persamaan berikut ini. 4 faktorial sama dengan 3 faktorial dikali 4. 3 faktorial sama dengan 2 faktorial dikali 3. 2 faktorial sama dengan 1 faktorial dikali 2. 1 faktorial sama dengan 0 faktorial dikali 1. Dari persamaan terakhir di atas dapat kita buktikan bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Faktorial. Mengapa 0 sama faktorial 0 sama dengan 1 secara filosofis? Faktorial sangat erat kaitannya dengan permutasi dan kombinasi. Pengertian dari faktorial sebenarnya bukanlah perkalian angka-angka yang berurutan, tetapi banyaknya cara untuk membentuk susunan yang berurutan dari n objek. 1 faktorial sama dengan 1 cara, yaitu hanya ada 1. 2 faktorial sama dengan 2 cara, yaitu 1,2 dan 2,1. 3 faktorial sama dengan 6 cara, yaitu 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, dan seterusnya. Dengan demikian, 0 faktorial sama dengan 1 cara, yaitu 0, 1. Himpunan kosong juga dianggap sebagai satu bentuk susunan yang berurutan. Faktorial. Contoh soal faktorial 1. 4 buah lukisan A, B, C, dan D akan diperpanjang berurutan pada sebuah dinding pameran. Berapa jumlah susunan yang dapat dibentuk dari keempat lukisan tersebut? Karena jumlah lukisan yang akan dibentuk susunannya adalah 4, maka jumlah susunan yang bisa dibentuk adalah 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24. Jadi jumlah susunan yang dapat dibentuk adalah 24 susunan. Ke-24 susunan tersebut adalah A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, B, C, A, D, C, B, B, A, C, D, B, A, D, C, B, C, A, D, B, C, D, A, B, D, A, C, B, D, C, A, C, A, B, D, C, A, D, B, C, B, A, D, C, B, D, A, C, D, A, B, C, D, B, A, D, A, B, C, D, A, C, B, DBAC, DBCA, DCAB, DCBA.
Contoh soal faktorial 2. Cari nilai X pada persamaan di bawah ini. X faktorial dibagi X min 2 faktorial sama dengan 6. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X faktorial dibagi X min 2 faktorial sama dengan 6. X min 1, X sama dengan 6. X pangkat 2 dikurang X sama dengan 6. X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Terdapat dua nilai yang bisa diperoleh dari penyelesaian persamaan di atas, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Namun demikian, faktorial tidak mungkin bernilai negatif. Oleh karena itu, nilai X yang mungkin adalah 3. Contoh soal faktorial. Hitunglah nilai dari 15 faktorial dibagi 2 faktorial kurung buka 15 dikurang 2 dikurung tutup faktorial. Penyelesaian dari soal di atas adalah 15 faktorial dibagi 2 faktorial kurung buka 15 dikurang 2 kurung tutup faktorial sama dengan 15 faktorial dibagi 2 faktorial 13 faktorial sama dengan 14 dikali 15 dibagi 2 sama dengan 105. Demikian presentasi yang saya sampaikan tentang materi faktorial. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi permutasi. Permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Di dalam permutasi, urutan diperhatikan. Permutasi sama dengan proses pencacahan dengan memperhatikan urutan. Perhatikan, di sini ada contoh. P sama dengan beranggotakan A, B, C, dan D. Akan disusun dua-dua. Ada AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, dan DC. Yang terdapat 12 susunan. Jika terdapat N objek berlainan disusun R objek, maka banyak susunan dirumuskan adalah N sama dengan 4, R sama dengan 2, sehingga P42 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan kecil, jadi 4 kali 3 hasilnya 12. Permutasi. Jika yang disusun adalah seluruh anggota himpunan N sama dengan R, maka banyak susunan ditentukan. N PR sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial sama dengan N faktorial per 0 faktorial sama dengan N faktorial. Contoh, terdapat 4 buah roti yang berlainan akan disusun satu baris di atas meja. Maka banyak susunan adalah P4 sama dengan 4 faktorial, yaitu dijabarkan jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 susunan roti. Jika di antara objek yang disusun terdapat objek yang sama, maka banyak susunannya ditentukan dari N1, N2, N3, dan seterusnya. Banyaknya masing-masing unsur yang sesuai. Contoh, berapakah banyak cara untuk menyusun 6 huruf dari kata pangan? Itu terdapat P6 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1, yaitu 180 kata. Kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan, atau kumpulan sebagian, atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Contoh, seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Solusi, ada 3, yaitu kombinasi A dengan B, A dengan C, dan B dengan C. Rumus kombinasi sebagai berikut.
Kombinasi NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial, atau bisa juga dengan N kombinasi R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial dikali R faktorial. Rumus kombinasi terdiri atas kombinasi tanpa pengulangan. Ketika urutan tidak diperhatikan, akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R dalam kurung. Rumus kombinasi terdiri atas kombinasi tanpa pengulangan. Ketika urutan tidak diperhatikan, akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial sama dengan N per R, di mana N adalah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Kombinasi pengulangan. Jika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah dalam kurung N plus R min 1 faktorial per R faktorial dalam kurung N min 1 faktorial sama dengan dalam kurung N plus R min 1 per R sama dengan dalam kurung N plus R min 1 per R min 1. Contoh soal kombinasi yang pertama. Dalam sebuah sekolah telah diseleksi 5 orang siswa yang berbakat dan mahir dalam badminton. Berapa banyak cara pemilihan yang mungkin jika dipilih 3 orang siswa untuk mewakili sekolah dalam turnamen badminton? Pembahasan. Diketahui N sama dengan 5 menyatakan jumlah siswa yang telah diseleksi dalam bidang olahraga badminton. R sama dengan jumlah siswa yang diutus dalam kompetensi badminton. Rumus. N kombinasi R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial kali R faktorial sama dengan 5 faktorial per dalam kurung 5 min 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial diperkecil menjadi 5 kali 2 sama dengan 10. Contoh soal kombinasi yang kedua. Dalam sebuah pertemuan terdapat 8 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, maka mereka saling berjabat tangan. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Pembahasan. Diketahui N sama dengan 8 menyatakan jumlah orang dalam suatu pertemuan. R sama dengan 2 menyatakan jumlah orang yang saling berjabat tangan. Dengan rumus N kombinasi R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial kali R faktorial sama dengan 8 faktorial per dalam kurung 8 min 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial diperkecil sehingga menjadi 4 kali 7 dan hasilnya 28. Oke, pada kesempatan ini saya Irgi Ahmad akan membawakan materi tentang binomial Newton. Binomial Newton merupakan teorema yang menjelaskan mengenai ekspansi pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel atau binomial. Binomial Newton sendiri mempunyai rumus yaitu A ditambah B pangkat N sama dengan sigma dari R sama dengan 0 sampai ke N dari N kombinasi dari R dikali A di pangkat N dikurang R dikali B pangkat R. Binomial Newton sendiri berkaitan dengan penjabaran persamaan dan didapat dari rumus pohon Pascal. Perhatikan berikut. Kalau A ditambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Hasilnya adalah 1A pangkat 2 atau bisa disebut juga A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah 1
B pangkat 2. Perhatikan lagi, A ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3A B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Hasilnya adalah 1A pangkat 3 atau A pangkat 3, karena 1 itu boleh tidak ditulis, ditambah 3A pangkat 2 B ditambah 3A B pangkat 2 ditambah 1B pangkat 3. Berkaitannya karena A ditambah B pangkat 2 itu berada di kolom yang ketiga. Pasti setiap A ditambah B pangkat 2, perhatikan pada pohon Pascal. Di sini terdapat 1, 2, 1. Dan di sini hasilnya adalah 1, 2, dan 1. Begitu juga dengan A, B pangkat 3. Di sini tertulis 1, 3, 3, 1. Dan di sini juga hasilnya adalah 1, 3, 3, 1. Makanya kenapa binomial Newton berkaitan dengan penjabaran persamaan dan didapat dari pohon Pascal. Perhatikan contoh berikut. Diketahui 3x min 5y pangkat 3 sama dengan, kita jabarin dulu ya, pakai rumus pohon Pascal atau bisa juga dari sigma. Saya menggunakan rumus pohon Pascal. Sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 3x pangkat 2 min 5y ditambah 3 dalam kurung 3x min 5y pangkat 2 ditambah min 5y pangkat 3. Nah, di sini kita pangkatin, hasilnya 27x pangkat 3. Di sini juga kita pangkatin lagi 9x jadi 3 pangkat 2 jadi 9x pangkat 2. Dan ditambah 3 kali 3x di sini, karena min 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25y pangkat 2. Min di sini berubah min karena min 5 pangkat 3 adalah min 125. Karena di sini ada plus maka berubah jadi min. Untuk hasilnya 27x pangkat 3 dikurang 135x pangkat 2y ditambah 225x y pangkat 2 dikurang 125y pangkat 3. Maka didapat suku yang pertama 27x pangkat 3, suku kedua min 135x pangkat 2y, suku ketiganya 225xy pangkat 2, dan suku keempatnya min 125y pangkat 3. Untuk koefisiennya pada suku 1 yaitu 27 atau 27, koefisien suku kedua itu adalah min 135, koefisien suku ketiga 225, koefisien suku keempat itu min 125. Dari sini kita mengerti bahwa A itu X, B itu Y. Kalau A dari kiri dia akan berkurang nilainya. Sedangkan dari B, dia dari sini berkurang, akan bertambah nilainya. Perhatikan, di sini X atau sama dengan A nilainya pangkat 3. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, di sini pangkat 0. Habis. Begitu juga dengan B atau Y. Di sini Y pangkat 0, makin ke sini Y pangkat 2, maksud saya Y pangkat 1, sini Y pangkat 2 dan Y pangkat 3. Sudah tahu bahwa A dari kiri ke kanan akan semakin berkurang, sedangkan B dari berkurang menjadi bertambah sampai ke kanan. Contoh soal 1. Perhatikan 2x min 5y pangkat 4. Kita jabarin dulu. 2x pangkat 4
ditambah 4 2x pangkat 3 min 5y ditambah 6 dalam kurung 6x pangkat 2 dikurang 5y pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung 2x min 5y pangkat 3 ditambah min 5y pangkat 4. Sini kita hitung dulu yang ada pangkatnya. 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 3 8, yang di sini 6 pangkat 2 36, min 5 pangkat 2 yaitu 25. Minnya jadi habis karena min sama min. Di sini min 5 pangkat 3 min 125, tetap di sini min 5 pangkat 4 625 karena min ketemu angka pangkat genap pasti hasilnya positif, dan di sini positif ketemu positif jadi positif juga hasilnya 16x pangkat 4 dikurang 160x pangkat 3y ditambah 5400x pangkat 2y pangkat 2 dikurang 1000x pangkat 3 ditambah 620y pangkat 4. Contoh soal nomor 2. Perhatikan, 3x ditambah 4y sama dengan pangkat 5. Sama dengan kita jabarin dulu seperti biasa. 3x pangkat 5 ditambah 5 dalam kurung 3x pangkat 4 dalam kurung 4y ditambah 10 dalam kurung 3x pangkat 3 dalam kurung 4y pangkat 2 ditambah 10 dalam kurung 3x pangkat 2 dalam kurung 4y pangkat 3 ditambah 5 dalam kurung 3x dalam kurung 4y pangkat 4 ditambah 4y pangkat 5. Sehabis langkah pertama dijabarkan, langsung ke tahap menjumlahkan angka-angka yang terdapat pangkat ya. Pertama 3 pangkat 5 yaitu 243. Lagi 3 pangkat 4 yaitu 81. 3 pangkat 3 yaitu 27. 4 pangkat 2 yaitu 16. 3 pangkat 2 yaitu 9. 4 pangkat 3 yaitu 64. 4 pangkat 4 yaitu 256. Dan yang terakhir 4 pangkat 5 yaitu 1024. Lalu kita jumlahkan menjadi 243x pangkat 5 ditambah 100, tahu maksud saya 1620x pangkat 4 y didapat dari 5 dikali 81 lalu dikali 4 dan x pangkat 4 y hasilnya ditambah 4320 didapat dari 10 dikali 27 dikali 16, lalu variabelnya tinggal dimasukin saja jadi 4320 x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah 5760 x pangkat 2 y pangkat 3 didapat dari 10 kali 9 dikali 64. Lalu 3840x y pangkat 4 didapat dari 5 kali 3 dikali 25. Dan yang terakhir 1024 y pangkat 5. Hasilnya adalah segini. Rumus yang didapat untuk mencari suku n dan koefisien n adalah sebagai berikut. N kombinasi I dikali A pangkat N kurang I dikali B pangkat I. Untuk keterangannya yaitu N merupakan pangkat, sedangkan I suku dikurang 1, dan N kombinasi I merupakan N faktorial per N dikurang 1 faktorial dikurang dikali I. Untuk penulisannya nanti yaitu N kombinasi I ditulis dengan N faktorial per N dikurang I faktorial dikali I faktorial langsung dikali A pangkat N kurang
I dikali B pangkat I. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Contoh soal ke-1. Carilah suku ketiga dari 2x min 5y pangkat 3. Ketahui n-nya adalah 3, a-nya sama dengan 2x, a 2x, sedangkan b adalah 5y. Minnya juga diikutin ya, sertakan. Sedangkan i, rumus i yaitu suku dikurang 1, yaitu hasilnya 2. Jawab atau pembahasan. Masukkan rumus yaitu n kombinasi i dikali a, n kurang i dikali b pangkat i. Maka hasilnya adalah 3. n-nya adalah 3, kombinasi i-nya ada 2, 2x, n-nya adalah 3, i-nya adalah 2, kali min 5y pangkat 2. Tinggal masukin rumusnya. 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2x pangkat 1 dikali 25 y pangkat 2. Karena min 5 di pangkat 2 hasilnya pasti positif. Setiap angka negatif ketemu dengan pangkat yang bilangan genap, maka hasilnya akan berubah menjadi positif. Lalu didapatkan hasil yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Ini merupakan penjabaran dari 3 faktorial per 3 min 2 adalah 1, 2 faktorial itu 2 kali 1, 50x y pangkat 2. Hasilnya adalah 150x y pangkat 2. Sekarang contoh yang kedua. Diketahui 5x ditambah y pangkat 6. Tentukan. Nah, ini soal yang beranak. A. Suku ke-5. B. Koefisien suku ke-2. C. Carilah suku tengah. Dan D. Carikan koefisien x pangkat 2, y pangkat 4. Mari. Pembahasan untuk soal yang A. Cari suku ke-5 dari 5x ditambah y pangkat 6. Diketahui n-nya yaitu 6, a-nya sama dengan 5x, b-nya itu y, dan i sama dengan 5 dikurang 1, 4. Sama dengan 4, itu diketahui i-nya adalah 4. Jawab atau pembahasan. Masukin rumus n kombinasi i dikali a pangkat n kurang i dikali b pangkat i. Lalu masukin input-input yang sudah diketahui tadi. Itu n-nya adalah 6 dan i-nya adalah 4, a-nya ada 5x, n min i yaitu 6 kurang 4, b yaitu y, i-nya adalah 4. Lalu jabarkan seperti berikut, yaitu 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 5x pangkat 2 dikali y pangkat 4. Untuk hasilnya sebagai berikut. 6 faktorial per 2 faktorial didapat dari 6 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 5 pangkat 2 yaitu 25 x pangkat 2
Y pangkat 4. Kita jabarkan dulu. 6 faktorial yaitu 6 kali 5 kali 4. Cukup di sini karena di sini ada 4 faktorial. 2 faktorial kita jabarin 2 kali 1. Di sini 4 faktorial saja. Kali 25. X pangkat 2 Y pangkat 4. Di sini kita tahu karena 4 faktorial sama, kita coret saja. Sedangkan 6 bagi 2 yaitu 3 kali 5 yaitu 15. Jadi 15 dikali 25 X pangkat 2 Y pangkat 4 adalah 375 X pangkat 2 Y pangkat 4. Sekarang soal yang B. Koefisien suku kedua dari 5X tambah Y pangkat N. Maksud saya pangkat 6. Kita tulis lagi apa saja yang diketahuinya. N-nya adalah 6. A-nya adalah 5X. B-nya adalah Y. Sedangkan I N dikurang 1 yaitu 1. Pembahasannya jawab. Masukkan rumus seperti biasa, lalu masukkan input yang diketahui, yaitu N-nya adalah 6, I-nya adalah 1, N kurang I yaitu 6 kurang 1, dan I-nya sama dengan 1. Lalu kita jabarkan lagi yang 6 kombinasi dari 1, yaitu 6 faktorial per 6 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 5X pangkat 5 dikali Y pangkat 1. Hasilnya yaitu 6, karena 1 faktorial itu hasilnya akan sama karena itu tidak ditulis. Ditulisnya 6 kurang 1 hasilnya 5 faktorial. Ini adalah 5 pangkat 5 yaitu 3125 X pangkat 5 Y pangkat 1. Nggak ditulis karena bisa saja Y pangkat 1, bisa saja nggak ditulis. Kita jabarin lagi sampai 5 faktorial. Faktorial kita coret-coret, hasilnya 3 dikali 3125 X pangkat 5 Y. Untuk hasilnya yaitu sisa 6 dikali 3125 X pangkat 5 Y pangkat 1. Hasilnya yaitu 18.750 X pangkat 2 Y. Maka koefisien suku kedua adalah 18.750. Koefisien itu adalah angka di depan variabel itu yang disebut dengan koefisien. Pembahasan soal yang C, itu suku tengah dari 5X ditambah Y pangkat 6. Seperti biasa, kita tulis dulu apa saja yang diketahuinya. Karena sukunya belum diketahui, suku berapa, maka kita cari dulu suku ke sama dengan. Untuk mencari sukunya, yaitu setengah dikali N ditambah 2. Hasilnya kita masukin. N-nya adalah 6 ditambah 2. Hasilnya 4. Maka nilai sukunya adalah 4. Nih sudah diketahui sukunya adalah 4. Itu N-nya 6 sudah diketahui, A-nya adalah 5X, B-nya adalah Y. I-nya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Pembahasannya atau jawabnya seperti biasa, masukkan rumus terlebih dahulu. Lalu jabarkan apa-apa yang sudah diketahui. Yang tadi yaitu N-nya adalah 6, I-nya adalah 3, N kurang I sama dengan 6 kurang 3, dan I-nya adalah 3.
Kita jabarkan lagi. 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5x pangkat 3 dikali y pangkat 3. Kita jabarkan lagi. Karena di sini ada 3 faktorial, kita cukup nyampai 3 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3. Di sini kita coret, 3-nya habis. 3 faktorial didapat dari 6 kurang 3. Kita pangkatin 5 pangkat 3, 125 x pangkat 3 y pangkat 3. Hasilnya adalah 120 hasil dari 6 kali 5 kali 4. Hasilnya 120. Dan di sini sisa 3 faktorial. Kita jabarkan lagi 3 kali 2 kali 1 dikali 125x pangkat 3 y pangkat 3. Hasilnya adalah 120 dibagi 6 yaitu 20 dikali 125x pangkat 3 y pangkat 3. Hasilnya adalah 2500 x pangkat 3 y pangkat 3. Jadi nilai tengah yang diperoleh adalah 2500 x pangkat 3 y pangkat 3. Pembahasan soal yang terakhir yaitu soal D. Tentukan nilai koefisien x pangkat 2 y pangkat 4 dari 5x ditambah y pangkat 0. Kita tulis, diketahuinya n-nya adalah 6, a-nya sama dengan 5x, b-nya itu y, dan i. Sini tanda tanya karena belum diketahui nih i-nya berapa koefisiennya nih. Maka dari itu kita cari dulu nilai i-nya. Caranya yaitu a n kurang i dikali b pangkat i harus ekuivalen. Nilainya sama dengan x pangkat 2 y pangkat 4. Kita masukin nih a-nya 5x pangkat 6 kurang i y pangkat i ekuivalen x pangkat 2 y pangkat 4. Nah, caranya gimana? Karena di sini y-nya kita sudah tahu kalau pangkatnya 1 atau tidak ada pangkatnya. Nah, tinggal kita cari deh y pangkat i sama dengan y pangkat 4. Nah, karena ya pangkat 1 belum diketahui, jadi i sama dengan 4. Jawab pembahasan. Masukkan rumusnya yaitu n kombinasi i dikali a pangkat n kurang i dikali b pangkat i. Lalu kita masukkan data-data atau angka-angka yang sudah diketahui tadi, seperti i-nya adalah 4, tadi n-nya adalah 6. Nah, kita masukin n-nya 6, i-nya sudah diketahui 4, y-nya i-nya sama dengan 4 ya. Lalu kita jabarkan lagi 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Di sini 5x. 5-nya kita tulis 5 saja, x-nya nanti di belakang. Boleh begitu. 5 min 4 karena i-nya adalah 4. Kita tulis lagi, ini variabelnya x 6 dikurang 4 dikali y pangkat 4. Maka sudah ketemu hasilnya. 6 kurang 4 yaitu 2. Jadi 5 pangkat 2 adalah 25 nanti ya. Sini sudah diketahui 5 pangkat 2. Sini kita jabarin lagi. Sudah ketemu hasilnya 25x pangkat 2 y pangkat 4 sama dengan ini, kita coret k faktorial yang sama, tinggal sisa 2 faktorial. Kita hitung 2 kali 1 sama dengan 2, 6 kali 5 sama dengan 30, jadi 30 dibagi 2 yaitu 15 dikali 25 x pangkat 2 y pangkat 4. Hasilnya adalah 375 x pangkat 2 y pangkat 4.
Jadi nilai koefisien dari X pangkat 2Y pangkat 4 adalah 375. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat dan juga pembawaannya apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.